Ya Robun, siapa yang rindu jalan-jalan ke Korea atau mungkin sudah punya rencana tapi harus tertunda, harus tahan diri gara-gara pandemi ya. Nah sebelum Anda menginjakan kaki di Korea Selatan, coba kenali dulu beberapa tempat wisata, kemudian penyebutannya yang sesuai ya. Hangguge, Hanggapshida. Yuk jalan-jalan ke Korea. Tapi jalan-jalannya sama saya dulu di Plasma ya. Oke, jadi yang pertama kita akan belajar hari ini bagaimana penyebutan tempat wisata di Korea Selatan. Nah, tempat wisata sendiri dalam bahasa Koreanya ini disebut ya adalah Gwangji. Ya, jadi Gwangji itu adalah tempat wisata. Oke, ini dia kita mulai ada beberapa tempat landmark ikonik di Korea Selatan. Chotbonche, yang pertama adalah Itaewon. Jadi kalau misalnya Anda suka nonton K-drama atau drakor, pasti familiar karena ada salah satu series Itaewon Class ya. Jadi semakin populer memang Itaewon ini, distrik Itaewon di Korea Selatan, salah satunya karena drama Itaewon Class. Nah, untuk penyebutannya sendiri bukan Itaewon, Ania, tapi Itaewon ya. Jadi Itaewon ini merupakan salah satu pusat keramaian yang ada di Seoul yang sering didatangi turis dan terkenal sekali dengan nightlife-nya. Kerigo, Dobonche yang kedua, ini ada Hangang. Kok kayak restoran makan Korea Selatan ya yang ada di Jakarta. Oke, nah Hangang ini adalah Sungai Han, salah satu sungai terpanjang di Korea Selatan ya. Jadi ikon juga dari Seoul. Jadi kalau untuk penyebutannya adalah Hangang. Jadi karena gang ini berarti sungai. Jadi kalau misalnya Anda sebut bukan aku pengen jalan-jalan nih ke Sungai Hangang Ania, tapi Hangang atau saya pengen nih jalan-jalan ke Sungai Han yang ada di Seoul, Korea Selatan. Yang ketiga, Sebonche, ya, Kerigo ada, ini dia nih. Kalau perempuan pasti tahu banget, ada Myeongdong, ini salah satu kawasan atau pusat perbelanjaan yang super lengkap di Seoul. Jadi Myeongdong에서 쇼핑을 할 수 있습니다. Di Myeongdong ini Anda bisa shopping, Anda bisa berbelanja sepuasnya. Myeongdong의 shopping center, Wakapedo 있습니다. Di Myeongdong ada kafe, kemudian ada juga toko-toko yang menjajakan banyak sekali barang-barang. Katanya sih murah-murah, saya juga belum pernah soalnya ke Korea Selatan ya. Kerigo, berikutnya Nebonche, keempat ada Jeju-do. Jadi Jeju-do ada Pulau Jeju yang ada di Korea Selatan. Terkenal sekali karena menjadi destinasi wisata romantis karena populer sebagai tempat syuting drama Korea. Jadi do itu berarti pulau atau provinsi. Jadi bacanya adalah Jeju-do. Oke, Kerigo, berikutnya kita akan beralih, ini dia salah satu tempat yang ikonik juga di Seoul. Ada namanya Gyeongbokgung atau Istana Gyeongbok ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, gung sendiri itu artinya adalah place atau istana. Ya, jadi kalau misalnya mau menyebutnya sih sebenarnya idealnya adalah Istana Gyeongbok. Tapi kalau misalnya foreigner atau orang-orang di luar itu kayaknya mereka lebih familiar dengan Gyeongbokgung. Berikutnya next adalah Busan. Nah, karena dia dimulai dengan Biep ya. Biep itu bisa B dan juga P. Untuk pelafalannya, Anda bisa menyebutnya agak samar-samar, tipis-tipis seperti Busan. Jadi antara P dengan B, jadi kesannya atau terdengarnya seperti Busan. Nah, Busan ini merupakan kota pelabuhan terbesar yang ada di Korea Selatan. Dan terakhir, ini juga ikonik buat Anda-Anda yang suka foto-foto gitu ya. Narsis, kalau mungkin di Jepang gitu ada Kyoto gitu pakai kimono. Nah, kalau di sini di Korea Selatan itu ada salah satu desa namanya Bukchon Hanok Village atau bahasa Koreanya Bukchon Hanok Mall. Jadi mall ini artinya adalah desa. Jadi tempat ini salah satu tempat atau kompleks isinya rumah-rumah tradisional Korea yang berlokasi di Seoul. Jadi Anda nggak harus jauh-jauh
ke kota-kota lainnya, cukup di Seoul, Anda bisa di sini, bisa foto-foto di rumah-rumah tradisional, rumah-rumah klasik gitu ya, pakai baju tradisional juga khas Korea Selatan. Oke, itu tadi mudah-mudahan bisa mengobati rasa kangen Anda yang tertunda, pengen jalan-jalan ke Korea Selatan tapi belum kesampaian sampai sekarang, mudah-mudahan bisa ya nanti.